Ya, salam saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita akan diskusi bersama atau dalam program ngopi bareng di channel Atas Reaksi Gulo. Dan juga untuk teman-teman nanti yang ingin menonton ulang, bisa saudara lihat di dalam channel Logos Everyday. Nah, saat ini untuk memulai akan acara kita pada malam hari ini, saya minta dengan kasih Bang Kura menjawab untuk membawa kita di dalam doa. Oke, kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Acara kami pada malam hari ini kami serahkan dari awal hingga akhir, seluruhnya di dalam kedaulatan Tuhan dan kontrol Tuhan. Roh-Mu yang memberikan kami pengertian dan hikmat untuk memberikan penjelasan-penjelasan materi-materi yang ingin kami sampaikan mengenai tema yang akan kami bahas. Dan biarlah para pendengar lewat siaran langsung maupun lewat siaran tunda nanti, lewat video yang tersimpan di channel YouTube, dapat memberkati, memberikan kepada kami semua pemahaman-pemahaman yang baru mengenai tema yang akan kami bahas pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan, Tuhan tolong kami, berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik rekan-rekan semua, saat ini kita akan membahas satu topik penting, yaitu sinkretisme. Nah, mengapa kami mengambil topik ini? Karena saat ini, bahkan zaman dulu, sinkretisme ini selalu ada di dalam atau di tengah-tengah kekristenan, di mana sinkretisme ini adalah suatu paham yang memadukan dua kepercayaan. Nah, kami akan menyinggung di sini dan kami fokus hanya untuk orang-orang Kristen saja yang masih menganut paham-paham seperti okultisme dan kepercayaan-kepercayaan leluhur yang lainnya dibandingkan dengan kekristenan yang seharusnya. Nah, saat ini teman-teman, untuk memulai presentasi ini kami persilakan pertama-tama kepada Saudara Sinuyo. Dipersilakan. Ya, apa suara saya terdengar dengan jelas? Oke. Karena ini acaranya ngopi bareng, saya belum buat kopi ini, saya sudah minum kopi tadi. Jadi kita kayaknya bukan ngopi bareng ini, ngopi sendiri ya. Oke. Selamat malam buat rekan-rekan yang sedang menyaksikan live kami. Izinkan kami berbagi sedikit tentang sinkretisme ini. Tentunya kita akan berbeda dalam menjelaskan, dan untuk itu kami meminta nanti masukan, pertanyaan, dan saran selama kami berdiskusi. Kalau kita melihat, Alkitab sendiri ditulis di dalam konteks budaya. Itu tidak bisa kita lepaskan. Kenapa? Karena manusia melekat dari yang namanya budaya, dan dia tidak boleh lepas dari yang namanya budaya, karena dia tinggal di dalam budaya itu, dibesarkan dalam budaya tertentu. Sehingga ketika kita berbicara tentang sinkretisme, berarti kita sedang melihat bagaimana cara Alkitab melihat hal itu. Secara sederhana, kalau saya definisikan, sinkretisme ini lebih kepada perpaduan pemahaman iman Kristen terhadap budaya yang dilebihkan daripada Alkitab. Nah, sehingga saya melihat bahwa ini semacam budaya itu dinomorsatukan daripada Alkitab, atau Alkitab itu sendiri disejajarkan dengan budaya atau kepercayaan leluhur. Nah, mungkin saya perlu pendefinisian juga tentang budaya yang saya maksudkan. Budaya yang saya maksudkan di sini lebih kepada kepercayaan nenek moyang. Mungkin misalnya seperti menghormati leluhur, memberikan
mempersembahkan makanan. Itu biasanya juga di Nia seperti itu. Salah satu yang paling terkenal itu yaitu Famee Wongasi. Mau minta tolong nanti di apa ya, dibetulkan. Nah, itu juga salah satu di mana orang-orang Kristen itu merayakan dan memberikan semacam sesajian atau persembahan kepada orang tua yang sudah meninggal, dan itu diantarkan ke kuburan. Dan mereka berpatokan kepada Alkitab, di mana di 10 hukum itu mereka sadurkan bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Bahkan ketika mereka pun meninggal atau mati, almarhum seperti itu, ya kita harus tetap menghargai mereka. Dan tidak jarang di Alkitab itu pun seringkali kita melihat bahwa kepada nenek moyangmu, diberkatilah nenek moyangmu, keturunannya, dan cucu sampai cicitnya. Nah, ini juga yang menjadi pemahaman bagi kita. Ternyata Alkitab sendiri pun memberikan kita pemahaman bahwa sangat penting berkat nenek moyang itu. Nah, mungkin itu juga yang dipegang oleh orang-orang Kristen pada saat ini ketika melihat bahwa kita butuh berkat daripada nenek moyang kita. Nah, sehingga nanti ada kekeliruan bahwa meskipun orang tua atau kakek itu sudah meninggal, yang masih dihargai, dipersembahkan sesajian seperti itu ya. Dan ini salah satu sebenarnya sinkretisme dalam kekristenan sendiri. Itu salah satu contohnya. Saya mengambil satu ayat di Yakobus di pasalnya yang pertama, ayatnya ke-8, kalau tidak salah ya, bahwa kamu tidak boleh mengabdi kepada dua tuan. Mendua, jangan mendua, seperti itu ya. Karena pasti salah satu nanti itu akan memikat kamu lebih dari yang lain. Karena hati manusia itu tidak bisa 50-50. Pasti ada yang lebih 60%, ini 40% seperti itu. Karena ini lebih kepada diskusi dan saya memberikan kesempatan kepada teman saya yang dua nanti untuk menjelaskan bersama-sama tentang sinkretisme ini. Kekristenan tanpa budaya mati. Tapi budaya, jika itu dikedepankan daripada iman Kristen, itu celaka. Karena kalau kita melihat bahwa penginjilan pun memakai budaya. Namun setelah lambat laun, budaya itu semakin tinggi dari Injil. Nah, itu yang harus kita perhatikan dan memang sangat sulit itu. Karena itu kan sudah dihidupi ya. Jadi untuk menetralisis kembali, mengalamiahkan kembali Injil itu, ya perlu sebuah metode baru untuk kita bisa mengcovernya dalam sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sharingkan. Mohon maaf jika ada ya kata-kata yang kurang tepat dalam pengkalimatan. Nanti teman saya yang bisa menambahkan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bang Sinuyu. Bagaimana Kanobar, apakah suaranya terdengar? Ini Kanobar ini lagi ada masalah. Katanya dia cuma bisa dengar suaranya Bang Melian. Iya, kedengaran, Bro. Oh, sudah kedengar. Baik, langsung saja untuk Norbert untuk memulai presentasi atau penjelasan bagaimana pemahaman Kanober tentang sinkretisme ini yang bisa kita katakan yang ada di tengah-tengah kekristenan itu sendiri. Silakan Kanober. Baik, terima kasih ya untuk malam hari ini. Boleh kita bersama-sama membahas satu tema, dan ini kan bukan ranah debat ya. Saya percaya ini bukan ranah debat karena memang kita bukan debat. Tapi kita ngobrol saja seperti
ya apa yang kita pelajari lah, kita berbagi gitu ya. Nah memang menurut saya ya di dalam pemahaman akan sinkritisme ini memang seperti yang dikatakan oleh tadi saudara Sinuyu ada bahayanya. Dan menurut saya sendiri apa itu sinkritisme tentu ini adalah pencampur adukan suatu paham yang mencampur beberapa elemen-elemen yang saling bertentangan di dalam suatu ajaran. Itu menurut saya yang namanya sinkritisme ini, yang pada akhirnya nanti ini mengarah kepada budaya. Sehingga dari yang sebenarnya memasukkan hal-hal budayanya di dalam kekristenan. Dan banyak hal yang bertentangan di dalamnya itu. Sehingga dengan kompromi pada hal-hal itu, maka seakan-akan yang lebih diutamakan adalah budaya. Misalnya di dalam gereja, bukan lagi Injil yang disanjung-sanjung. Ya, tentu ini sangat berbahaya kalau tidak hati-hati, terlebih gereja masa kini. Kalau terlalu mengatakan bahwa di dalam gereja budayalah yang lebih penting, tetapi yang lebih penting itu sebenarnya adalah Injil Kristus di dalam gereja. Dan bukan hanya masa kini terjadi hal-hal begitu, seperti pada zaman Yesus juga. Tentu ada hal-hal ini terjadi, sinkritisme ini. Ya. Dan tentu nanti ada penjelasan-penjelasan lebih lanjut, mungkin nanti dari Rohura juga atau Tuatasi yang lebih ini nanti. Demikian dulu. Nah baik, terima kasih untuk Kanober. Nah sebelum saya akan memaparkan materi, apakah ada yang perlu ditambah dari Bang Hura? Oke. Terima kasih buat kesempatan. Apakah suara saya jelas ya? Jelas, Kak. Oke, nanti minta tolong diberitahu kalau agak macet ya. Karena jaringan saya kurang memadai, kurang mendukung. Mengenai sinkritisme ini sendiri, seperti yang dikatakan tadi Saudara Sinuyu, bahwa perpaduan antara kebenaran dari sebuah agama dengan kebudayaan di dalam sebuah letak atau daerah geografis lokal. Itu pengertiannya sendiri secara ringkas dan secara sederhana ya dari saya mengenai sinkritisme. Nah, di dalam menjalani ini atau di dalam kehidupan ini, dalam kepercayaan ini, lebih mengedepankan antara budaya dibandingkan dengan kepercayaan dari agama suku atau entah dia agama besar di dalam sebuah letak daerah geografis tersebut. Nah, di dalam buku Dr. Andus Jirhanuddin, Master of Arts, saya tadi baca-baca di sana mengenai hal-hal ini, mengenai primitif, dinamis, dan mengenai kepercayaan itu ya, di primitif, dinamis, dan animisme, dan termasuk sinkritisme ini, itu timbul atau masih ada di dalam daerah-daerah yang pada umumnya ya ini ya, pada umumnya yang masih terbelakang, sederhana, dan belum memiliki kemajuan baik itu secara ekonomis maupun secara akademis.
sosial, dan lain sebagainya. Makanya hal-hal itu datang, maksudnya ada di dalam daerah tersebut secara umumnya. Tetapi kalau kita juga melihat, itu bisa aja ada di kota-kota besar yang maju. Contohnya seperti itu pasti ada. Tapi itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan itu. Tapi kalau di daerah-daerah yang terbelakang, yang sederhana, dan yang belum memiliki kemajuan, yang keadaannya sederhana, itu dan peradaban kebudayaannya juga termasuk ya, masih terbelakang. Nah, mereka menghidupi hal-hal yang demikian. Mengenai sinkritisme, dinamis, dan animisme. Bagi saya, kalau saya lihat di dalam sisi atau perspektif daripada filsafat ya, tidak mungkin antara budaya dan kebenaran daripada agama itu sama-sama benar. Ini di dalam hukum kontradiksi ya, non kontradiksi maksud saya. Kalau contohnya, saya melihatnya di dalam sisi perspektif filsafat di dalam ranah pembagian atau penelitian tentang iman Kristen. Saya membandingkannya di situ. Tidak mungkin antara iman Kristen mengklaim bahwa satu-satunya kebenaran adalah iman Kristen. Di lain sisi juga hal yang sinkritisme ini mengklaim dirinya benar mengenai sesajen tadi, mempersembahkan sesajen kepada roh-roh leluhur, kepada kepercayaan-kepercayaan yang lain seperti itu. Itu tidak mungkin. Karena tidak mungkin dua kebenaran berdiri di tempat yang berbeda dan pada waktu yang sama. Itu nggak mungkin. Pasti salah satunya benar, salah satunya salah, atau dua-duanya salah. Tidak mungkin dua-duanya benar. Seperti itu ya. Itu nggak mungkin. Nah, ini juga pasti ada ya dibahas di dalam mengenai pluralisme agama, mengenai kepercayaan. Dan itu menurut saya teori-teori yang demikian sebagaikan orang yang membanting kepalanya dengan tembok atau ditembok seperti itu. Itu menghancurkan dirinya sendiri. Karena nggak mungkin kebenaran berdiri di tempat yang berbeda dan pada waktu bersamaan. Nah, jadi bagaimana kita bisa menguji kebenaran daripada kepercayaan yang dalam hal ini sinkritisme yang kita bahas? Itu harus dilihat bagaimana wawasan dunia daripada kepercayaan sinkritisme dan wawasan dunia daripada kepercayaan kekristenan. Itu harus dilihat di situ. Contohnya mengenai konsisten logis daripada kepercayaan Kristen dan konsistensi logis daripada kepercayaan sinkritisme dan koherensi antara teori dan praktek di dalam kepercayaan sinkritisme dan kepercayaan tentang iman Kristen. Dan jika ditinjau lebih dalam lagi, pasti sinkritisme itu berbeda dan itu maksud saya itu salah. Itu salah, itu nggak ada benarnya sama sekali dan kita sebagai seorang Kristen harus benar-benar mengerti bagaimana iman kita itu direalisasikan di dalam dunia yang penuh dengan berbagai jenis kepercayaan yang lainnya. Iya, itu yang bisa saya sampaikan dengan tema ini. Nanti kalau ada lagi yang perlu dibahas, mungkin dalam sesi tanya jawab. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, saya tidak perlu lagi menjelaskan pengertian sinkritisme karena kita sudah dengarkan dari ketiga pembicara kita untuk Saudara Sinuyu, Saudara Nober, dan Saudara Hura, bahwa memang sinkritisme itu yaitu memadukan dua kepercayaan. Nah, fokus kita pada malam hari ini yaitu tentang orang-orang Kristen, ya. Orang-orang Kristen zaman sekarang. Yang paling kita soroti di sini yaitu soalnya kita yang hadir malam hari ini yaitu sama-sama orang ini ya semua ya.
Jadi yang perlu kita soroti pada malam hari ini yaitu orang-orang Kristen khususnya di Nias sendiri. Bahkan tidak tertutup kemungkinan juga untuk para hamba Tuhan ya. Saat ini yang memang menganut sinkretisme. Nah, sinkretisme dalam hal apa? Terkait atau beranjak dari budaya yang kita lihat atau yang kita soroti yaitu tentang okultisme ini, ya, ilmu hitam ini. Mungkin juga di Nias ya, sekian lama atau berapa puluh tahun itu, mungkin dari leluhur mereka mendapatkan kepercayaan seperti itu, seperti ilmu hitam, dan juga untuk hal-hal mitos lainnya, sebenarnya mitos, tapi sudah dijadikan sebuah kepercayaan lagi. Akhirnya itu terjadi. Karena kenapa? Orang-orang tersebut juga sudah percaya akan hal tersebut. Nah, mengapa dikatakan di sini bahwa itu salah dan bertentangan dengan Alkitab? Karena sinkretisme ini tidak hanya lagi percaya kepada Allah Tritunggal. Tidak hanya lagi percaya di dalam otoritas Alkitab. Tetapi hal-hal di luar Alkitab, di luar pengajaran Kristen, mereka percaya hal tersebut. Misalnya tadi yang sudah dijelaskan tadi oleh Saudara Sinuyu dan juga oleh Saudara Melianus Sura tentang adat istiadat di Nias itu tentang sesajen untuk orang-orang yang sudah mati. Nah, ini menurut saya ya, ini mempelesetkan Alkitab. Kenapa? Mereka mengatakan bahwa ketika kita melakukan hal tersebut, kita melakukan perintah Tuhan. Sebagaimana mereka kutip nanti di dalam hukum kelima ya. Tetapi sebenarnya apa pantaskah orang yang sudah mati itu masih dihormati atau enggak? Nah, tentunya kalau sudah mati saudara-saudari, bagaimana kita tidak bisa lagi memperlakukan mereka atau menghormati mereka lagi. Contohnya orang tua kita mengasihi, menyayangi mereka, harusnya kan selagi mereka hidup, disitulah kita tunjukkan kepada mereka kalau memang kita mengasihi mereka. Nah, beranjak dari hal tersebut juga untuk hal-hal mistis seperti ilmu hitam, banyak sekali. Nah, misalkan ini sedikit saya ceritakan ya. Sebelum saya dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan atau masuk di dalam sekolah tinggi teologi, saya juga dulu memiliki yang namanya ilmu hitam ya. Ilmu hitam ini bisa untuk menjadi ilmu kebal. Kalau berantem di situ ya, biasa anak-anak muda pada saat itu kalau ada pesta-pesta pernikahan pasti hadir di sana. Nah, tentunya nanti ketika terjadi suatu konflik berantem pasti pakai ilmu hitam. Nah, itu salah satunya. Dan juga seperti kepercayaan-kepercayaan di Nias sekarang ini banyak sekali ya. Misalkan tidak boleh mandi siang hari. Nah, katanya itu ada nama penyakitnya itu nanti kalau bahasa Indonesianya itu demam ya. Tapi mereka lebih mengkhususkan lagi. Katanya itu dari setan itu. Nah, ada lagi mitos-mitos yang mengatakan bahwa jangan potong kuku tengah malam atau pada saat malam hari. Nah, kalau kita telusuri itu sebenarnya itu mitos. Nah, itu sudah menjadi kepercayaan mereka lagi. Mereka sangat menjauhkan akan hal tersebut. Nah, ini sangat berbahaya ya saudara-saudara. Jikalau dipraktikkan di dalam kekristenan. Nah, untuk hal tersebut berikut kita akan melihat bagaimana pandangan Alkitab tentang sinkretisme itu. Apakah Alkitab menyetujui sinkretisme atau tidak? Tentu kalau Alkitab menyetujui, sia-sia diskusi kita ya pada malam hari ini. Nah, saya mengutip di dalam dua bagian Alkitab saja ya. Saya nggak pakai eksegesis karena waktunya tidak memadai. Dan saya akan menjelaskan maksud singkat dari teks tersebut saja. Di dalam Markus, misalnya dalam Markus pasal 7, ayat 6 sampai ayatnya yang 8.
Di dalam judul perikopnya itu perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Saya bacakan dari ayat 6. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Nah, mereka di dalam konteks ini, mereka sedang menyamakan ajaran yang sudah diberikan oleh Allah, apa yang sudah difirmankan oleh Allah, mereka mencampur adukan dengan adat istiadat Yahudi. Adat istiadat seperti apa itu? Yaitu seperti di dalam mengikuti hukum Taurat. Salah satunya sunat. Mereka melakukan sunat ini sampai sekarang ya, kalau kita lihat dari orang-orang Yahudi, pasti mereka semua rata-rata sunat. Karena mereka mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka, yaitu Abraham, sebagai tanda perjanjian dengan Allah. Tetapi mereka tidak tahu bahwa perjanjian tersebut sudah tergenapi, yaitu melalui Yesus Kristus. Nah, tentunya ini juga orang-orang Yahudi pada saat itu sangat mementingkan adat istiadat mereka. Misalnya, ketika ada yang melakukan pelanggaran, ada yang melakukan dosa, di dalam buku Taurat juga mengatakan mata ganti mata, tangan ganti tangan, dan lain-lain. Jikalau ada yang berzina, pasti hukumannya akan dirajam dengan batu. Nah, itu juga sudah menjadi adat istiadat Yahudi yang dibawakan di dalam agama mereka, di dalam kepercayaan kepada Allah sendiri. Dan itu satupun tidak ada di dalam perintah Injil untuk melakukan hal tersebut. Nah, di dalam bagian Alkitab yang kedua, saya mengutip di dalam Kolose pasal 2 ayat 8. Nah, secara kesimpulan, Paulus sedang menasihatkan jemaat Kolose pada saat itu supaya tidak melakukan sinkretisme dengan mempercayai pengajaran atau filsafat yang disampaikan oleh orang-orang yang berasal dari roh dunia dan bukan dari Kristus. Artinya mereka mempercayai pengajaran di luar Injil, di luar firman Tuhan. Mereka mempraktekkan dalam kehidupan mereka, sehingga pemahaman mereka itu ada dua. Mereka percaya Injil, mereka mempercayai firman Tuhan, dan juga mereka mempercayai pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh orang-orang lain yang berasal dari roh dunia, bukan dari Kristus. Nah, sehingga Paulus mengingatkan mereka untuk menjauhi dan tidak mempercayai hal-hal di luar Injil. Nah, akhirnya nanti kita diingatkan bahwa kita itu sebagai orang Kristen itu harus fokus, ya. Fokus satu pengajaran, standar kehidupan kita yaitu Alkitab saja. Nah, yang bagian berikutnya yaitu sinkretisme di tengah-tengah jemaat saat ini. Sinkretisme ini sudah menjadi kebiasaan ya kalau kita lihat. Kalau kita misalnya kita mau pelayanan di Nias, kita tanya-tanya kepada masyarakat, pasti mereka sudah menganggap biasa ya hal tersebut. Mengapa? Karena ini sudah diteruskan oleh nenek moyang, oleh orang tua, oleh kakek dan saudara-saudara yang lain, sehingga mereka juga melakukan hal tersebut. Dengan catatan apa? Misalnya kalau mereka memiliki ilmu hitam, mereka juga bisa mengatakan bahwa ini untuk kebaikan saya, untuk melindungi saya kalau ada orang jahat kepada saya. Sehingga kaburlah otoritas Alkitab dalam kehidupan mereka. Hilanglah kuasa Kristus. Padahal di dalam Alkitab berkata bahwa Immanuel, artinya Allah selalu beserta kita. Jadi mengapa harus percaya hal-hal yang seperti itu? Nah, seperti ayat juga yang sudah dikutip oleh saudara Sinoyu tadi, yaitu apakah sinkretisme boleh dilakukan atau bahayanya sinkretisme ini. Saudara Sinoyu tadi mungkin mengutip Yakobus ya, tapi bagian kalimatnya dari Matius sebenarnya ya. Saya bacakan dari Matius pasal 6 dari Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-8. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-8.
yaitu sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ibaratnya seperti begini. Jikalau seseorang ini memiliki dua pacar, nah, apakah hidup orang itu tenang? Apakah hati orang itu tenang atau tidak? Tentunya tidak. Kenapa? Satunya telepon. Akhirnya di waktu bersamaan juga yang pacarnya yang satu telepon. Yang kedua, dia ingin mengajak jalan-jalan pacarnya yang satu. Tetapi di waktu yang sama juga pacarnya yang satu ingin mengajak pacarnya ini untuk jalan-jalan. Akhirnya tidak tenang dalam kehidupannya. Lebih parah dari situ. Jikalau kita sebagai orang Kristen mendua hati. Ini kalimat yang saya dengar sih dari saudara Sinuyu, yaitu perselingkuhan rohani. Nah, ini terjadi perselingkuhan rohani dari Allah sebagai kekasih atau mempelai pria memiliki atau mendua hati dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan pengajaran Alkitab, seperti percaya hal-hal mistis, ilmu hitam. Nah, itu sudah melanda kekristenan saat ini, khususnya di Pulau Nias. Itu sudah melanda kekristenan di dalam sekian tahun. Sudah ada di tengah-tengah kekristenan. Sehingga saudara-saudara di dalam diskusi ini, semoga kita boleh dicerahkan juga. Sekalipun dalam diskusi kami ini hanya ngopi bareng ya istilahnya, ngobrol-ngobrol, sekalipun ngopinya secara virtual ya, tetapi karena COVID-19 juga yang tidak memungkinkan kita untuk mengadakannya secara langsung atau secara tatap muka. Nah, untuk teman-teman semua, demikian juga pendahuluan atau penjelasan secara singkat kami mengenai sinkretisme ini. Untuk teman-teman yang hadir, yang sedang menonton live, saudara bisa memberikan komentar, memberikan jawaban, atau sudah melihat sesuatu seperti sinkretisme, tetapi ada sisi positif yang menurut saudara, bisa kita diskusikan. Silakan saja di komen di kolom live chat di channel ini. Demikian saja. Jikalau dari kita juga, dari teman-teman, Bang Sinuyu, Bang Kanober, dan Kak Melianus, kalau memang ada yang perlu kita diskusikan bersama juga, tidak tertutup kemungkinan. Oke, mungkin kita lebih diskusikan. Tadi saya tertarik satu kalimat dari Bang Nober tentang pendefinisian dari sinkretisme itu sendiri, bahwa perpaduan antara iman Kristen dengan elemen-elemen. Nah, mungkin Bang Nober bisa mencerahkan kita apa elemen-elemen yang dimaksudkan supaya kita bisa berdiskusi ke depannya. Nah, dan saya mau tambahkan sedikit juga teman-teman mengenai budaya tadi sudah dijelaskan oleh Bro Atasi bahwa budaya Taurat. Nah, salah satu buku yang saya baca bahwa Kristus itu ada di atas budaya, dan dia juga ada di bawah budaya. Di bawah budaya contohnya seperti apa? Dia sunat. Di atas budaya seperti apa? Dia tidak mau mengenai cuci tangan, itu harus makan cuci tangan. Nah, Yesus berkata bahwa bukan yang masuk ke dalam yang menajiskan, melainkan dari luar. Itu salah satu dari sekian banyak contoh-contohnya. Nah, itu aja. Mungkin kita teruskan diskusinya. Oke, makasih. Ya, sangat menarik. Untuk Bang Sinuyu ya ingin memperjelas sebenarnya ya, dari penjelasan dari Kanober supaya lebih jelas lagi apa saja sih elemen-elemen itu sih yang dicampur adukan dengan iman Kristen itu. Mungkin Kanober bisa menjelaskannya. Baik, terima kasih ya. Memang dalam mencampur adukan hal yang dimaksud itu, ya, salah satunya tadi ya, dan itu yang saya maksud adalah adat istiadat dan budaya. Ya,
Jadi lebih apa namanya ini eh, di dalam sebuah gereja misalnya, seperti yang saya katakan awal tadi, bahwa memang hal-hal duniawi yang menyangkut kebudayaan sudah bercampur di dalam hal itu. Jadi artinya sulit bagi mereka, misalnya di satu daerah, oh ini loh dulu seperti ini kalau ada tamu. Nah, artinya di dalam sebuah pertemuan ibadah juga mereka bawa. Tetapi kalau itu bagus, oke-oke saja. Itu tidak bertentangan dengan Injil juga. Karena memang hal ini sulit sekali. Ya, memang sinkritisme ini juga hal yang sering diperdebatkan. Dan elemen-elemen yang saya katakan tadi itu ya ini kebudayaan. Itu yang saya maksudkan. Oke, terima kasih Kak Nober. Sudah dijelaskan bahwa elemen-elemen yang dimaksudkan itu seperti kebudayaan dan mungkin juga hal-hal yang lainnya yang bisa mempengaruhi iman Kristen atau pengajaran-pengajaran di dalam kekristenan. Nah, ini ada satu pertanyaan ini. Bang, bagaimana cara kebiasaan tersebut? Ini kebiasaan apa ya? Ya mungkin kebiasaan sinkritisme itu ya di tengah-tengah kekristenan. Bagaimana cara kita menghapus kebiasaan tersebut? Nah, ini sangat penting ya. Pertanyaan ini penting juga ya. Karena kita bukan hanya sekedar menjelaskan bahwa sinkritisme ini bahaya, sinkritisme ini tidak boleh. Tetapi bagaimana juga peran kita untuk menghapuskan hal tersebut. Artinya menghilangkan dari pandangan jemaat-jemaat, apalagi jemaat awam tentang sinkritisme tersebut. Mungkin ada tanggapan dari rekan-rekan semua, dipersilakan. Proura dulu itu pakar penghapusan itu. Oke. Lanjut. Oke. Caranya ya untuk menghapus itu tentunya bukan, kita tidak sedang menggunakan penghapus atau apa yang namanya itu ya, entah itu tip X atau apalah jenis-jenisnya gitu, untuk kalau contohnya penghapus kain atau apa, untuk kita menghapus sebuah tulisan yang sedang kita tulis di papan tulis, atau pakai tip X menghapus sebuah tulisan yang sedang kita tulis di lembar kertas gitu. Tidak demikian dan tidak semudah demikian seperti itu ya. Karena kita melihat sendiri sinkritisme ini berada di dalam golongan atau ya golongan masyarakat, daerah-daerah yang tertinggal tadi seperti yang saya sampaikan pertama. Dan sinkritisme sendiri bersifat mencari persesuaian atau penyesuaian, keseimbangan antara dua aliran kepercayaan. Nah, ini terjadi sinkronisme. Ini saya bahas dulu ya. Sinkritisme terjadi sinkronisme di dalamnya. Sinkronisme itu mengenai keserentakan antara dua sistem yang bergerak dengan kecepatan yang sama. Nah, antara ini kita bisa melihat ya, antara iman Kristen, kita kaji ya di situ ya perbandingannya, iman Kristen dan sinkritisme sendiri. Ini dipadukan, perpaduan antara dua kepercayaan itu dan bergerak bersama-sama dengan kecepatan yang sama. Nah, makanya saya awali tadi, tidak semudah kita menghapus sebuah tulisan yang berada di papan tulis atau di dalam lembaran kertas, atau ya yang sudah lumrah yang sering kita dengar adalah mengenai membalikkan telapak tangan. Tidak demikian. Penyebab-penyebabnya tadi seperti ketertinggalan dari sebuah daerah atau tertinggalnya mengenai informasi, mengenai budaya di sana, mengenai sosial, ekonomi, akademik, dan lain sebagainya, seperti pendidikan. Nah,
Bagaimana cara untuk menghapus itu? Menurut saya adalah eh, ada dua hal ya, paling enggak gitu ya, paling tidak adanya dari sisi eksternal dan internal. Dari internalnya sendiri, dari dalam, orang-orang harus mencari informasi dari luar. Harus mencari informasi dari luar. Tapi sebelum bergerak internal atau dari dalam, orang dari luar yang punya pemahaman kepercayaan yang benar harus masuk dulu, memberikan informasi. Ini loh informasi pengajaran yang benar begini, dan lain sebagainya. Nah, setelah orang dalam mendengar informasi itu, maka orang dalam keluar untuk mencari informasi yang lebih dalam untuk menguji kebenaran dari apa kepercayaan yang dia pahami selama ini, seperti itu gitu. Itu menurut saya ada dua hal yang perlu dilakukan di sana, eksternal dan internal. Orang luar harus masuk ke dalam untuk menyampaikan, memberikan informasi dan pengkajian secara ilmiah dan akademisi untuk menyatakan dan memberikan kebenaran-kebenarannya di sana dan menunjukkan juga kesalahan daripada kepercayaan itu. Nah, orang dalam sendiri yang mengakui sinkritisme itu harus bergerak pergi keluar untuk mencari informasi. Nah, itu menurut saya. Kalau ada dari teman-teman yang lain, silakan. Oke, thank you. Ya, terima kasih. Caranya ada tadi, yaitu faktor eksternal dan internal. Nah, jika ada tambahan lagi dari Kak Nober dan Kak Sinuyu, dipersilakan. Boleh saya ya? Iya. Oke. Ini dari pemahaman saya, bagi saya kita tidak bisa menghapus yang namanya elemen yang terdapat di dalam Injil, khususnya bagi kaum yang terbelakang. Di desa maksud saya, bukan mereka kaum terbelakang, tapi terpencil. Kenapa saya berkata demikian? Karena mereka sudah menghidupi elemen-elemen itu sendiri, baik secara filosofis maupun secara budaya. Jika kita ingin menghapus itu, sama saja kita sedang membuat mereka tidak berada dalam lingkungan itu. Kita sedang menghilangkan nafas spiritualitas mereka atau nafas dari sosialitas mereka tentang bagaimana mereka hidup. Lalu bagaimana kalau kita tidak bisa menghapusnya, mengikisnya? Lalu bagaimana cara kita mengikisnya? Ya, kita harus tembak gitu generasi mudanya. Karena generasi tuanya pasti bersikukuh untuk memegang budaya, memegang filosofis. Jadi untuk kita bisa mengatakan bahwa bagaimana supaya sinkritisme ini kita terhindar dari sini, jangkau kaum mudanya, jangkau generasi mudanya. Ya siapa yang menjangkaunya? Ya kita-kita ini yang tahu. Itu kan? Nah, terus kalau kita mau misalnya menjangkau seperti itu, harus hati-hati juga. Karena ketika kebablasan dari sinkritisme itu sendiri, kita akan masuk kepada sekularilisasi teologi. Nah, itu kita harus tahu-tahu bahwa ternyata titik seimbang dari sebuah keyakinan itu sangat sulit. Ketika orang miring ke kanan, dia akan ketemu dengan sekularisasi, liberalisme. Ketika dia miring kiri, dia akan mengutamakan budaya, filosofis, dan lain sebagainya. Jadi mari kita temukan titik seimbang itu. Dan kedua, pertama tadi, itu kita harus menjangkau generasi mudanya. Nanti mohon ditambahkan oleh suhu Bang Robert ini, Bang Norbert ini ya. Oke. Aduh, ini kayaknya pembahasan kita ini ya kayak cinta pertama, rumit sekali. Ya, baik. Terima kasih ya. Oke. Ini juga dari saya. Seperti yang dikatakan oleh tadi Ko Atasi, misalnya khusus daerah kita lah dulu ya. Memang banyak sekali pemahaman-pemahaman yang mungkin percaya kepada roh-roh nenek moyang. Nah, kita harus tahu dulu, terlebih seperti yang dikatakan tadi, bagaimana menghapusnya supaya
hal itu tidak ada lagi ya pemahaman sinkritisme ini di dalam sebuah daerah atau di dalam suatu budaya, di dalam suatu daerah tertentu. Nah, kita belajar ya, memang khususnya di daerah kita dulu di Nias sampai hari ini tentu sinkritismenya lebih berbahaya dulu daripada zaman sekarang. Sebelum masuk Injil ya, masuk Injil atau misionaris pertama pada tanggal 27 September 1865 di Gunung Stoli itu. Nah, orang-orang atau nenek moyang kita dulu itu menyembah patung, ya, menyembah patung atau disebut adu, dan juga ini ketika mereka sakit maka bukan mereka ke dokter, tetapi mereka ke ere atau adu tadi atau behu untuk menyembuhkan, ya kan? Nah, begitu juga banyak hal-hal yang terjadi lagi, kebiasaan-kebiasaan, misalnya ketika ada anak-anak yang lahir mungkin kembar, katanya itu harus dibuang di di hutan. Nah, tetapi kebiasaan-kebiasaan seperti itu, bagaimana menghapusnya? Tentu tidak segampang mungkin, dan mungkin saya nggak tahu kalau tidak ada ya misionaris masuk di Nias kita, saya kurang tahu gimana. Tetapi oleh hal itu, mungkin ini karya Tuhan menyelamatkan satu daerah itu. Ya, melalui kedatangan para misionaris, hal-hal itu memang secara perlahan-lahan orang tidak menyembah patung lagi, tidak pergi ke gere atau ke adu atau ke beku ketika seseorang sakit. Tetapi apa yang dilakukan oleh para misionaris, mereka mendirikan rumah sakit. Nah, gitu. Begitu juga mereka mendirikan sekolah supaya terbuka mata mereka mengenal yang benar. Ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh saudara tadi, siapa ini, Sinuyu dan saudara Hura, ia tidak segampang mungkin, tapi perlahan-lahan. Seperti yang dikatakan oleh Pak si Hura tadi, faktor internal dan eksternal. Itu sangat penting sekali. Dan saya juga sangat setuju itu. Kalau tidak dimulai dari dalam, bagaimanapun dari luar biasanya memberikan pemahaman atau supaya berubah, mendoakan, tidak bisa. Nah, itu sih menurut saya kira-kira dari apa yang saya pelajari. Oke, terima kasih. Nah, saya jadi tertarik dan teringat satu hal penting ya dari Nias ya, di mana dari penjelasan Kanober tadi tentang sakit atau bagaimana. Ini sudah menjadi kebiasaannya. Misalkan ada seseorang yang celaka, diakibatkan kehidupan orang itu juga sebagai penjahat, dan banyaklah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang itu. Nah, ketika orang itu mengalami suatu kecelakaan atau musibah, pasti anggapan mereka itu dari malaikat malaikat nenek moyang. Itu yang membuat dia menjadi celaka seperti itu. Nah, ini sudah masuk dalam hal sinkretisme, di mana mereka mempercayakan hal tersebut. Ada malaikat nenek moyang, ya, yang bisa kita katakanlah mereka memberikan otoritas ya kepada kepercayaan mereka itu, bahwa malaikat nenek moyang mereka itu bisa marah,
bisa menegur ataupun apalagi mencelakakan orang tersebut. Nah, sehingga saudara-saudari tidak sedikit ya orang Kristen melakukan hal tersebut. Sehingga mereka itulah yang membuat mereka menghormati, seperti menghormati orang tua mereka yang sudah meninggal, mereka berdoa, ya, mereka bisa dikatakanlah mereka memuji atau berdoa seperti layaknya berdoa kepada Tuhan. Bahkan datang di kuburan, mereka berdoa di situ. Nah, itu sudah sangat menjadi apa ya, kebiasaannya, khususnya di tengah-tengah kekristenan di Nia sendiri. Nah, ada lagi pertanyaan dari ini. Apakah pendekatan budaya menjadi sinkretisme ketika digunakan dalam penginjilan? Nah, mungkin ada saudara-saudara yang bisa duluan untuk menjawab, sangat dipersilakan. Oke, mungkin Kak Nober boleh menjadi yang menanggapi pertama sekali. Karena ini kayaknya Kak Nober ini bisa penginjilan ini. Oke, silakan Kak Nober. Bagaimana tadi pertanyaannya? Mungkin di slide-nya bisa dibaca, Kak. Dari UC 123 itu. Bagaimana Kak Nober? Iya, baik. Seperti yang dikatakan oleh tadi Prof. Sinuyu ya, ketika orang sudah mendarah daging bagi mereka, tentu hal itu tidak mudah juga untuk kita meniadakan. Tetapi mungkin kita mempergunakan hal ini, bisa kita masuk di dalam memberitakan Injil, tetapi ya kita tidak mengabaikan juga Injil itu. Misalnya dalam penginjilan, maka kita mengikuti secara semuanya, sehingga supaya kita lebih masuk. Mungkin itu tujuan kita. Tetapi kita harus hati-hati di dalam menyampaikan kebenaran atau Injil kepada orang-orang yang sangat-sangat kental mereka di dalam hal sinkretisme itu, ya, supaya nanti tidak ada pemahaman sama kok, walaupun sudah ada Injil, tetapi sama halnya hal-hal tersebut bisa dilaksanakan, sehingga pada akhirnya yang lebih disanjung-sanjung nanti itu bukan lagi Injilnya, tetapi apa yang menjadi kebiasaan dulu-dulu itu bukan lagi meneladani seperti yang dilaksanakan Yesus. Tetapi kan penting di dalam hal ini kita melihat konteksnya. Jadi memberitakan Injil sesuai dengan konteks budaya itu. Nah, mungkin itu sih menurut saya. Mungkin ada yang lain dari teman-teman juga. Oh, baik, terima kasih. Juga dari atas. Ya, untuk pertanyaan ini juga menarik ya. Apakah pendekatan budaya menjadi sinkretisme ketika digunakan dalam penginjilan? Nah, tentunya ini tidak menjadi sinkretisme. Kenapa? Karena pendekatan budaya itu penting.
ya penting. Misalkan Rasul Paulus ketika ia melayani atau menginjili, ia melihat orang-orang tersebut menyembah, membuat patung dewa ya. Nah, dia melihat satu patung yang ditulis dewa yang tidak dikenal, artinya tidak ada nama, padahal patung-patung yang lain sudah diberikan nama. Nah, sehingga Rasul Paulus juga mengikuti atau melakukan pendekatan budaya, menjelaskan kepada mereka bahwa kalian tahu nggak, dewa ini loh, ini Yesus Kristus. Nah, dia menggunakan pendekatan budaya tersebut ketika ia memberitakan Injil kepada orang-orang tersebut. Nah, pendekatan budaya ini sebenarnya sangat penting ya dalam penginjilan. Misalkan di Indonesia, kalau kita menggunakan konteks budaya, misalnya dari negara-negara yang lain, pasti tidak akan bisa diterima. Misalkan orang Indonesia maunya gini, halus-halus saja kalau bicara, halus. Bagaimana ketika mereka melakukan kesalahan, bagaimana cara kita menyampaikan kepada mereka kebenaran, bagaimana cara kita menegur atau memperingati mereka harus secara halus. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan konteks negara-negara yang lain, mungkin ada yang memang seperti begitu, harus langsung diberitahukan bahwa ini salah, dan mungkin juga ada yang memang harus tidak langsung ditegur. Nah, sehingga di dalam pengabaran Injil ini juga sedikit membantu kita ya, ketika kita menggunakan konteks budaya. Dan bukan berarti juga kita mencampurkan antara Injil dengan budaya. Bukan berarti begitu. Tetapi budaya ini sebagai alat kita ya, sebagai sarana kita, pendekatan kita untuk menjangkau mereka. Karena sudah terbiasa seperti yang sudah dikatakan tadi oleh Saudara Sinuyu dan Saudara Nober, bahwa bagaimanapun orang yang sudah menjadi mendarah daging itu sangat sulit. Ya, sangat sulit. Nah, sehingga kita bisa menggunakan konteks budaya. Nah, itu juga tidak bermaksud bahwa itu sinkretisme. Karena budaya yang dimaksudkan di sini hanya menggunakan metode, menjadikan budaya itu sebagai metode penginjilan atau pendekatan supaya kita bisa menjangkau orang-orang tertentu. Misalnya satu saja hal yang sangat mudah, masalah bahasa. Nah, bahasa ini sudah menjadi kebudayaan dalam sebuah daerah. Nah, nggak mungkin ketika kita menyampaikan Injil kita menggunakan bahasa Inggris, misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia di pelosok-pelosok, pasti mereka nggak akan ngerti. Nah, sehingga kita menggunakan konteks budaya, pendekatan budaya, yaitu menggunakan bahasa budaya itu sendiri. Nah, itu bisa membantu kita di dalam penginjilan. Nah, dan itu tidak bermaksud bahwa kita sedang melakukan sinkretisme. Nah, itu saja penjelasan singkat dari saya. Kalau ada dari rekan-rekan yang lain, dari Bang Hura dan juga untuk Bang Sinuyu, dipersilakan. Tes. Halo, suara saya jelas? Oke. Bagi saya penginjilan dalam pendekatan budaya tidak menjadi sinkretisme kalau seorang penginjil itu harus dengan berhati-hati ya menyampaikan itu dengan pendekatan budaya. Tapi kalau seseorang itu ya sembarang dia menggunakan itu ya bisa terjebak dia gitu ya, dan itu menurut saya menghina Injil itu sendiri gitu. Tetapi contoh yang realita dan dari dalam Alkitab sendiri seperti yang Saudara Atasi sampaikan mengenai di Athena ya, di Kisah Para Rasul, Rasul Paulus menginjili di sana dan dia menggunakan konteks budaya pada saat itu. Kita tahu Athena sendiri adalah pusat peradaban yang ada pada saat itu, dan para filsuf yang terkenal itu ya asalnya dari sana. Nah, namanya filsuf pasti bagi mereka itu harus semuanya bisa diraba, harus semuanya bisa dipegang dan lain sebagainya.
Nah, mereka juga percaya adanya Tuhan, adanya Allah. Di lain sisi ya, mereka percaya adanya Tuhan, adanya Allah. Nah, mereka mau Tuhan atau Allah itu nampak, mereka bisa sentuh, mereka bisa pegang di depan mata mereka. Nah, makanya mereka buat patung dengan tulisan Allah yang tidak dikenal di situ. Dan Rasul Paulus menjelaskan bahwa sesuai dengan konteks kepercayaan mereka di situ bahwa Tuhan itu menurut mereka pencipta segala sesuatu. Dan Rasul Paulus menggunakan bahwa Yesus Kristuslah pencipta segala sesuatu itu. Dan Yesus itu begini-begini dan semuanya dijelaskan oleh Rasul Paulus sehingga mereka bisa percaya dengan Injil itu. Itu contoh realita di dalam Alkitab sendiri. Nah, kalau kita lihat sekarang ini konteksnya kita di Indonesia, seorang penginjil pergi ke Papua ya. Pernah ada ceritanya realita ini, fakta. Dia pergi ke Papua. Di Papua itu babi sangat mahal. Bahkan anak babi itu yang masih sangat kecil, baru 2-3 minggu mungkin lahirnya, itu harganya mungkin sampai 20 juta gitu. Itu masih bayi ya, masih sangat kecil lah babinya gitu, baru 2-3 minggu dilahirkan gitu. Nah, bagi mereka kalau ada babi ketabrak mobil atau motor gitu, bagi mereka mending kamu tabrak orang manusia dibanding babi, karena babi menurut mereka lebih berharga dibanding manusia. Ini di Papua ya. Nah, seorang penginjil datang ke situ dan dia menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah anak domba Allah. Nah, ini perhatikan ya. Yesus Kristus adalah anak domba Allah. Mereka di Papua, di pedalaman, mereka nggak tahu apa itu anak domba. Domba itu seperti apa bentuknya gitu. Mereka nggak tahu itu di Papua. Nah, suatu saat ya, pada waktu penginjil itu pergi di situ dan dia menginjili dengan mengatakan hal yang demikian. Yesus Kristus adalah anak domba Allah, begini-begini dan lain sebagainya. Dia lihat muka-muka orang yang dia injili, kok seperti muka kebingungan ini gitu ya. Bingung kenapa bisa begini gitu. Nah, dia mencari tahu. Mereka ternyata pada akhirnya dia mendengar bahwa orang-orang di sini nggak tahu apa itu domba gitu. Makanya mereka meresponi dengan seperti itu. Yesus anak domba Allah, seperti apa itu domba gitu dan lain sebagainya. Nah, dijelaskanlah di situ sama penginjil itu, sama orang-orang yang punya pengalaman dan pengetahuan yang cukup banyak di situ. Nah, pada suatu kali dia penginjilan lagi, berkhotbah lagi, dan dia mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah anak babi Allah gitu, dijelaskan dan lain sebagainya gitu ya. Ini makanya nanti saya akan beritahu kalau tidak penuh dengan kehati-hatian itu akan menyebabkan gitu, akibatnya akan menghina Kristus dan Injil itu sendiri. Anda bisa mengerti ya maksud saya ya. Nah, selain itu juga dia mengatakan bahwa kita adalah anak-anak babi Tuhan. Mana gitu. Kita anak-anak babi dari Tuhan gitu, katanya seperti itu. Dan dijelaskan dan orang-orang itu baru mengaminkan, amin, dan lain sebagainya. Kita begitu berharga di mata Tuhan, gitu katanya. Seperti babi berharga di mata kita, bagi kita. Nah, dia diparalelkan di sana. Makanya tadi saya katakan bahwa di dalam sinkritisme sendiri ada sinkronisme, keserentakan antara dua sistem yang bergerak dengan kecepatan yang sama. Karena mereka punya perbedaan dan punya paralel di sana, kesamaan, tapi sama-sama bergerak. Nah, ini dalam konteks penginjilan ya. Seperti itu. Nah, dengan berjalannya waktu dan penginjil itu memberitahu kepada orang-orang di situ bagaimana bagaimana anak domba itu gitu loh. Kok bisa Yesus Kristus itu bisa disebut sebagai anak domba Allah gitu. Seperti itu. Dijelaskan, barulah orang-orang itu mengerti. Oh ya, Yesus Kristus disebut sebagai anak domba karena begini. Nah, impaknya atau implikasinya jika tidak diberikan pemahaman yang
lebih luas lagi kepada orang-orang itu, yang mereka anggap aja Yesus itu anak babi, kita juga anak babi dan lain sebagainya. Akibatnya di sana, dan itu akan merendahkan Kristus dan menghina Injilnya. Nah, makanya setelah kita menginjili dengan pendekatan budaya, itu kita harus memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi dan lebih luas lagi, supaya orang-orang yang kita injili punya pemahaman yang sama dengan kita. Seperti itu. Dan kesimpulannya menurut saya pendekatan budaya itu dalam penginjilan tidak menjadi sinkritisme jika akan memberikan pemahaman yang lebih lagi. Tetapi kalau hanya sebatas penginjilan ini dan itu dan meninggalkan mereka dengan pemahaman itu, maka akibatnya akan merendahkan Kristus dan Injilnya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sangat menarik ya penjelasannya ya. Nah, ini juga kita perlu hati-hati ya kalau kita menggunakan konteks budaya di dalam penginjilan. Coba kan dari cerita yang sudah dijelaskan itu tadi, wah aneh juga ya. Kalau kita memang menggunakan konteks budaya seperti itu, misalnya jadi babi, anak babi gitu ya. Nah, untuk penjelasan berikutnya mungkin ada tambahan lagi dari Bang Sinuyu, dipersilakan. Oke, aduh, memang kami terlalu satu hati Bang Melianus ini. Saya juga ambil contoh itu ya, tapi sudah dia duluan, nggak apa-apa. Memang kami saling terkoneksi ini satu sama lain. Oke. Tapi agak ngeri aja ya. Tadi saya merenungkan, gimana misalnya suatu saat saya berkhotbah tak bilang, kita ini babi-babi Tuhan. Nggak lucu ya, nggak lucu benar. Ini nggak lucu. Menurut saya ini humor nggak lucu bagi saya. Oke, kita kembali ke pertanyaan. Apakah pendekatan budaya menjadi sinkritisme ketika digunakan dalam penginjilan? Ingat konteks penginjilan. Saya tidak menyentuh apa-apa loh ya, penginjilan. Di dalam penginjilan kita butuh kontekstualisasi, bukan membumisasikan. Kita harus mencatat itu baik-baik. Dan segala media yang memungkinkan penyebaran Injil, kita harus gunakan. Kenapa? Karena kita sedang mencari celah. Kalau tidak, kita tidak diterima. Kalau enggak, diakhiri hidup kita di situ. Apalagi kalau suku-suku asing. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita butuh yang namanya kontekstualisasi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi contohnya itu. Bahwa ya nggak apa-apa kita mengganti domba itu dengan babi. Tetapi setelah itu nanti dibutuhkan penjelasan lagi. Supaya orang-orang itu lebih mengerti. Karena bagaimanapun kalau kita katakan domba itu bulunya lebat. Nggak tahu mereka. Nggak tahu mereka kayak gitu. Nggak hidup di sana di Papua dombanya. Itu masalahnya. Nah bisa-bisa nanti bukan domba yang kamu ambil, serigala. Mereka bilang, ini domba jahat ini. Bisa nanti pengertian mereka meleset lagi. Nah, makanya tak bilang kita butuh kontekstualisasi, bukan membubisasikan. Kalau kita pertahankan domba itu harus di dalam pemberitaan kita kepada orang tadi yang sudah disebutkan daerahnya, ya nggak diterima. Sampai kapanpun tidak masuk Injil itu. Jadi ingat baik-baik, kita butuh kontekstualisasi dalam penginjilan, bukan membumisasikan. Oke, haleluya. Segala kemuliaan bagi Dia yang memberikan hikmat. Ya, saya kembalikan kepada host. Haleluya. Terima kasih untuk penjelasan dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan menarik dari saudara-saudara dan juga untuk para hadirin yang sudah hadir pada malam hari ini. Nah, untuk rekan-rekan semua juga, jika ada pertanyaan dan yang perlu kita bahas bersama, silakan langsung kita diskusikan. Mungkin juga dari saudara Kanober, dari saudara Hura, dan juga dari saudara Waru, untuk memberikan suatu tema atau diskusi kita mengenai sinkritisme ini, dipersilakan. Supaya juga teman-teman yang hadir ataupun jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan live ini dan juga nanti di dalam streaming, baik di channel Logos Everyday dan juga dari channel Hura Menjawab, jikalau Pak Melianus nanti bisa reupload, ya dipersilakan. Nah, jika ada yang perlu kita bahas bersama, mungkin sudah pernah mendengarkan suatu pertanyaan mengenai sinkritisme ini, dan kita masih bingung
bagaimana ini dan mungkin kita bisa menjelaskan bersama pada malam hari ini. Ya, silakan untuk Saudara Pak Norbert. Apakah ada? Dari saya nggak ada sih. Mungkin nggak ada lagi dari Rohura. Biar kita dengar dulu. Dari saya sendiri ya, belum pernah saya punya atau saya dengar ada pertanyaan mengenai sinkritisme ini. Ya, tapi bagi saya sebagai orang Kristen, kita harus mengambil sikap yang benar-benar matang dan pemahaman yang benar-benar mendewasakan di dalam memberikan materi-materi dari apa yang kita sampaikan ini mengenai sinkritisme. Karena pada sisi lain juga mungkin orang-orang yang mendengarkan penjelasan kita atau ya yang akan mendengarkan karena ada siarannya di dalam YouTube, mungkin mereka akan tersinggung gitu mengenai apa yang kita jelaskan. Makanya kita menjelaskannya harus sesuai dengan dalil-dalil yang ilmiah dan akademisi dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, mengenai pertanyaannya saya belum ada, tapi kalau mungkin ada dari teman-teman ya, ayo kita bahas sama-sama seperti itu. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Sekaligus juga ada yang perlu kita bahas ya. Mengenai pendekatan yang digunakan oleh Rasul Paulus itu. Kan dia kan memakai patung dewa itu ya yang sudah dibuat itu di dalam di Athena ya waktu itu ya. Dia kan menggunakan bahwa dewa yang tidak dikenal namanya itu kan dia menggunakan bahwa inilah sang pencipta inilah. Nah, apakah Rasul Paulus ketika sudah membuat orang-orang tersebut menerima Injil, apakah Rasul Paulus pada saat itu masih melanjutkan untuk memberikan pemahaman bahwa patung itu yaitu Yesus? Nah, ini juga ada pertanyaannya dulu ya, saya pernah dengarkan bahwa apakah Paulus itu masih melanjutkan ya? Dan apakah sampai saat ini orang-orang tersebut masih membuat patung yang menyerupai Kristus? Mungkin ada dari rekan-rekan yang bisa menjawab, dipersilakan. Nah, sebelum Rasul Paulus sendiri memberikan pemahaman yang demikian bahwa Allah yang menciptakan segala, Allah yang dimaksud itu adalah Yesus Kristus, dia membangun pemahaman daripada orang-orang Athena saya sebut ya, orang-orang Athena mengenai Allah itu siapa dan bagaimana dia. Dia ada kok di dalam konteks penginjilannya itu. Dia membangun sendiri. Nah, dia memberikan pemahaman itu. Dan kita harus melihat bahwa Rasul Paulus adalah seorang penginjil besar. Dia pergi ke beberapa kota dan pulau. Dia tidak pergi atau tidak meninggalkan tempat di mana dia menginjili dan pergi ke tempat lain kalau tidak ada orang percaya di tempat itu dan orang yang dia percayai untuk memimpin jemaat itu. Itu sistem penginjilan daripada Rasul Paulus. Dia contohnya pergi ke Surabaya. Di Surabaya ada orang percaya. Nah, baru dia pergi menginjili ke Jakarta. Dia mengangkat pemimpin dulu di dalam sebuah daerah itu gitu, untuk menjadi pemimpin daripada jemaat yang nanti disebut sebagai para penatua itu, tua-tua itu, gitu. Nah, dan itulah yang akan membangun pemahaman yang lebih lanjut kepada orang-orang di situ. Dan kita harus percaya di dalam Alkitab sendiri. Tidak mungkin Tuhan tidak memberikan pemahaman kepada orang-orang percaya itu. Dan terlebih kepada pemimpinnya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai apa yang mereka percayai. Itu prinsipnya.
Nah, walaupun tidak ditulis di dalam Alkitab, tetapi melihat mempertimbangkan totalitas daripada kitab suci, khususnya dari tulisan-tulisan Rasul Paulus, itu seperti itu prinsipnya. Dia baru pergi ke tempat yang satu, kalau di tempat yang semula dia datangi, di situ ada pemimpin yang dapat dia percayai untuk memimpin jemaat itu. Seperti itu. Dan sebelum dia mengatakan bahwa Allah yang dimaksud orang Athena adalah Yesus Kristus, dia membangun pemahaman mereka terlebih dahulu mengenai Allah itu siapa dan bagaimana. Allah itu pencipta dan lain sebagainya. Ada di dalam teks itu. Itu dijelaskan. Iya, itu yang bisa saya sampaikan mengenai itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Bagaimana Kak Nober? Ada yang perlu diperjelas lagi atau ditanyakan dari penjelasan tersebut? Ya, tidak ada sih, sudah apa yang dikatakan oleh Bro Hura sudah mantap. Cuma ini yang menjadi persoalan kita saat ini di dalam hal sinkritisme ini loh. Bagaimana sebenarnya supaya pemahaman orang itu, misalnya suatu daerah yang betul-betul kental akan sinkritismenya. Memang dikatakan tadi memang sulit, tetapi bagaimana mereka bisa memahami Injil ini? Seperti tadi pendekatan budaya, oke lah. Pendekatan budaya misalnya di Papua dan juga di dalam Alkitab seperti yang dilaksanakan oleh Paulus. Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita, dan mungkin ini saya kurang tahu apakah orang-orang sudah memahaminya. Oke lah, seperti kita yang sudah belajar teologi, kita memahami hal itu. Tapi bagaimana mereka, kaum awam? Itu sih menurut saya. Saya juga bergumul begitu, misalnya saya diutus di satu daerah. Jangan-jangan saya nanti kompromi dengan sinkritismenya atau kebudayaan mereka yang sebenarnya itu bertentangan sekali dengan Injil. Padahal saya mempergunakannya itu loh untuk pendekatan. Dan akhirnya saya jadi ini ikut-ikutan. Saya bisa-bisa jadi penyihir misalnya. Oke, baik. Kita perlu sepakat dulu ya, bahwa kita memang harus menggunakan konteks budaya. Misalkan apa yang sudah digunakan oleh Rasul Paulus sendiri, tetapi kita harus sepakat bahwa memang ketika setelah kita memenangkan mereka, ya, setelah mereka menjadi percaya, perlunya penjelasan ulang ya, begitu ya, supaya mereka itu tidak langsung atau tidak terbawa-bawa sampai kepada anak cucu mereka untuk percaya pada patung. Misalkan mereka menjadikan patung itu suci gitu ya, menganggap itu suci dan itu Tuhan. Nah, perlunya untuk dijelaskan kembali setelah mereka menjadi orang Kristen. Nah, ada pertanyaan menarik lagi, satu lagi dari Agus. Saya mendengarkan ada okultisme. Apa itu? Nah, saya akan langsung jawab saja. Kalau teman-teman nanti ingin memberikan penjelasan lebih lanjut lagi oleh pakar-pakarnya, bisa dipersilakan. Nah, okultisme itu sebenarnya menurut saya ya, bagian dari sinkritisme. Nah, okultisme itu sebenarnya berasal dari kata atau bahasa Latin yang artinya okult, yaitu sesuatu yang tersembunyi ataupun misterius dan juga gelap atau kegelapan. Dan sedangkan isme artinya itu paham. Nah, sehingga paham atau ilmu ya. Dan sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa okultisme itu adalah paham misterius ataupun ilmu kegelapan. Seperti misalnya santet, guna-guna, ya, ilmu hitam, itu lebih jelasnya ya. Yang
merusak kekristenan. Dan okultisme ini adalah bagian dari sinkretisme bagi orang-orang Kristen. Kenapa? Mereka percaya kepada Tuhan dan juga mereka percaya kepada ilmu mereka ini. Misalkan tadi yang sudah pernah dijelaskan dari awal bahwa okultisme itu kalau kita tanyakan kepada mereka apa sih sisi positif dari okultisme, pasti mereka menjawab ini akan untuk menjaga saya. Misalnya mereka memakai apa namanya itu penjaga itu ya. Misalkan ada hantu atau ada jin yang akan menjaga mereka dan mereka berkata bahwa itu untuk saya. Itu untuk menjaga saya ketika saya pergi sendirian, ketika ada orang yang berbuat jahat kepada saya, sehingga tidak menjadi terasa atau tidak mempan bagi saya hal tersebut. Nah, intinya untuk Saudara Agus bahwa okultisme itu hanya bagian dari sinkretisme. Nah, mungkin nanti untuk penjelasan lebih lanjut juga Saudara bisa googling dan bisa tanyakan kepada siapapun di media-media sosial yang lain, dan juga mungkin jika ada lagi penjelasan yang lebih mendalam lagi dari rekan-rekan semua dipersilakan. Menurut saya itu sudah mewakili ya bahwa okultisme itu kepercayaan kepada kekuatan gaib dan yang tersembunyi, dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Dan bisa juga okultisme itu dipercayai oleh sekelompok orang. Nah, seperti itu. Akan tetapi, seperti yang Saudara Reaksi tadi saya katakan bahwa okultisme itu bagian kecil daripada sinkretisme. Itu bisa juga seperti bagian-bagian yang lain seperti dinamisme dan lain sebagainya, ada beberapa. Itu merupakan perpaduan dari berbagai aliran-aliran kepercayaan itu. Dan itu sendiri ada di dalam kekristenan. Kekristenan maksudnya ini orang-orang Kristen yang awam, yang tidak mempunyai pemahaman yang cukup luas dan mendalam mengenai iman Kristen. Pada satu sisi mereka percaya tentang Kristen, mengenai iman Kristen dan doktrin-doktrin dan pemahamannya. Pada sisi lain juga mereka percaya dengan kekuatan gaib atau okultisme yang dapat merasuki dia atau menguasai dia, seperti itu. Dan jika dilihat dari atau dibanding dengan kepercayaan kekristenan sendiri, bahwa apakah kekuatan gaib atau ada roh di balik kepercayaan itu dapat menguasai kekristenan, ini pemahaman lebih mendalam lagi ya mengenai okultisme gitu. Bagi saya secara pribadi, okultisme atau ya sistem kepercayaan itu yang dimaksud adalah roh yang tersembunyi itu apakah bisa merasuki atau menguasai orang percaya. Bagi saya tidak mungkin, karena Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus itu berdiam di dalam diri kita, dan Rasul Yohanes mengatakan di dalam surat 1 Yohanes pasal yang keempat dan ayat yang keempat kalau nggak salah, bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Nah, kekuatan gaib itu tidak mungkin menguasai orang percaya. Tetapi bagi orang-orang yang belum percaya, ya bisa aja contohnya apa? Seperti orang yang kerasukan, seperti itu ya. Bagi saya orang percaya nggak mungkin dia bisa kerasukan. Lalu contohnya lagi kita harus melihat bagaimana realita ya. Mungkin ada di asrama-asrama Kristen atau dalam tanda petik dia orang yang sering datang ke gereja, tapi kok dia bisa kerasukan seperti itu, ini kerasukan dan lain sebagainya. Itu beberapa aspek ya, mungkin dilihat daripada aspek psikologis gitu. Mungkin butuh perhatian, atau dia mungkin tertekan dengan keadaan, dia mungkin dibully, atau dia mungkin stres dan lain sebagainya. Makanya dia seperti itu, tapi sesungguhnya pada hakikatnya dia bukanlah sedang kerasukan setan, kekuatan gaib itu tidak, karena dia
kalau dia benar-benar orang percaya, karena roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Oh, itu menarik juga ya. Seperti misalkan, ya ini rajin ke gereja, rajin beribadah, dan masih seperti kerasukan begitu ya. Nah, ini peran kita ya, sebagai hamba Tuhan melakukan yang namanya pelayanan konseling ya. Kita melihat bagaimana, apa penyebab hal tersebut. Sehingga kita juga sebagai jemaat-jemaat tidak boleh mengklaim ya sembarangan bahwa itu karena dia punya ini, punya okultisme, punya ilmu hitam. Makanya seperti begitu. Ya, mungkin dari Saudara Kanober atau bagaimana. Nah, untuk pertanyaan ini nanti mungkin jikalau ada waktu ke depan mungkin kita bahas lagi bersama mengenai tema ini ya, okultisme. Dan mungkin nanti Kanober bisa menjadi pembicara kita atau Bang Hura ya ke depannya. Intinya kita akan membahasnya kalau bukan di channel ini maka saudara-saudara juga bisa lihat di channel-channel kolaborasi ya. Kami kolaborasi bertiga. Ada channel Hura Menjawab dan juga channel Logos Everyday. Saudara-saudara bisa melihat di situ nanti kalau memang ada kesempatan untuk membahasnya. Bagaimana Kanober pandangannya mengenai okultisme itu di dalam kekristenan ataupun bagaimana hubungannya dengan sinkretisme itu sendiri? Dipersilakan. Iya, memang sudah lebih dijelaskan tadi ya oleh Rosinuyu, dan itu memang dikatakan adalah hal yang bagian dari sinkretisme. Ya, benar itu. Tetapi seperti sorry ya, ini soalnya saya ini pakai YouTube juga, karena saya nggak dengar suaranya. Hanya satu orang yang bisa saya dengarin, mohon maaf. Untuk hal itu, mereka sangat di dalam hal okultisme ini mengandalkan kekuatan alam. Kekuatan alam bukan kekuatan dari Tuhan. Tetapi mereka menggunakan kekuatan alam ini yang pada akhirnya itu bisa mempertahankan diri mereka sendiri dan juga bisa menyakiti orang lain. Misalnya kalau di daerah kita itu Faelemu, ya, Faelemu, Azima, apalagi yang namanya itu Fatahana, atau mereka berburu, bisa berburu untuk mempertahankan diri mereka atau rumah mereka supaya tidak diintimidasi oleh jin. Nah, itu salah satu atau beberapa contoh-contohnya yang namanya okultisme ini, dan itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, sangat bertentangan dengan firman Tuhan, dan Allah tidak suka hal itu. Jadi itu sih menurut saya. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini saja untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Bahwa intinya adalah sinkretisme ini adalah memadukan dua kepercayaan sekaligus. Di dalam kekristenan yaitu memadukan antara kepercayaan kepada Allah Tritunggal dengan hal-hal yang lain atau elemen-elemen yang lain, yaitu seperti okultisme, kebiasaan-kebiasaan adat istiadat atau budaya yang bertentangan dengan Alkitab. Nah, untuk saudara-saudari semua, untuk para jemaat-jemaat atau orang-orang yang dan teman-teman yang sudah menonton acara kami pada malam hari ini, saudara-saudari perlu kita memberikan penjelasan juga bagi teman-teman yang lain bahwa okultisme ini perlu dihindari ya di dalam iman kekristenan.
perlu dihindari karena fokus kita hanya percaya kepada Allah saja dan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Nah, sebelum kita mengakhiri, saya berterima kasih untuk Saudara Nober, Saudara Melianus Sura, dan juga untuk Saudara Sinuyu tadi. Dia lagi ada kendala, halangan sedikit. Kiranya lewat materi yang boleh kita sampaikan atau paparkan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi teman-teman yang lain, untuk jemaat-jemaat yang lain, terlebih-lebih jemaat-jemaat awam yang masih dipengaruhi oleh sinkretisme tersebut, oleh kepercayaan nenek moyang tersebut yang tidak berasal dari Injil itu sendiri. Sekali lagi terima kasih untuk rekan-rekan semua yang sudah memberikan waktu untuk memberikan materi pada malam hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita di dalam pelayanan kita ke depan. Baik, untuk mengakhiri ini kita tetap mengembalikan seluruh kehidupan kita ke dalam Allah Tritunggal. Kiranya Ia yang menolong kita di dalam kehidupan dan pelayanan kita selanjutnya. Untuk doa penutup, saya minta dengan kasih Kak Nober untuk membawa kita di dalam doa. Baik, mari kita berdoa dan mengakhiri persekutuan atau apa ini ya, bukan juga debat, tapi ini ngobrol santai. Kita mengakhirinya, mungkin selanjutnya nanti ada pembahasan yang lain, dan bersyukur kita sudah berbagi, dan memang hal ini tidak cukup. Mungkin ada yang mendengar, masih banyak pertanyaan-pertanyaan atau masukan. Tapi itu nanti bisa dilihat oleh saudara Atasi, karena memang dia yang punya channel YouTube ini. Dan semoga hal ini semua bermanfaat bagi kita. Kita pegang Injil yang benar. Kita jangan kompromi dengan sinkretisme, okutisme. Jangan kita mengandalkan itu di dalam hidup kita. Nah, untuk itu mari kita berdoa mengakhiri hal ini. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh belajar bersama-sama, walaupun banyak hal yang masih belum kami jangkau oleh keterbatasan juga kami sebagai ciptaan-Mu, tetapi kami percaya bahwa Allah yang adalah satu-satunya yang menguasai hidup kami untuk merubah pola pikir kami untuk tidak mengutamakan atau hidup di dalam kehidupan roh-roh nenek moyang kami. Tetapi kami hidup di dalam Tuhan hanya oleh kasih kemurahan Tuhan melalui Yesus Kristus. Itulah yang kami hidupi di dalam kehidupan kami, dan Injil Tuhan, Injil Yesus yang betul-betul kami pegang di dalam setiap aspek kehidupan kami. Banyak yang menjadi keterbatasan kami, tetapi Tuhan Allah yang memampukan setiap kami untuk lebih memahami kebenaran yang sejati. Dan kami juga menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, Tuhan yang memimpin. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, sekali lagi untuk teman-teman yang belum sempat menghadiri live pada malam hari ini, jika ada pertanyaan silakan di komen saja dan bisa kami berikan jawaban nanti di kolom komentar. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Kak Nober dan untuk Bang Melianus Sura atas waktunya dan materi yang sudah diberikan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Jika ada lagi sepatah dua kata dari Bang Melianus Sura untuk mengakhiri. Oke, dari saya udah cukup kayaknya ya. Marilah kita membangun iman kekristenan kita di atas dasar firman Tuhan sendiri yang merupakan kebenaran mutlak dan satu-satunya. Tidak ada kebenaran lain selain daripada Alkitab itu sendiri, 66 kitab.
Amin. Baik, terima kasih. Kami akan mengakhiri live kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.